sudah menerima pretest ya. Jadi mudah-mudahan setelah dibaca kita pengen tahu juga pemahaman teman-teman tuh apa gitu. Mungkin mulai dari bahasa boleh mau nunjuk siapa atau bahasa dulu sendirilah kira-kira gimana. Apa pemahaman bahasa terkait dengan model pembelajaran STAT ini. Nanti seperti biasa bahasa tunjuk siapa yang memberikan pemahaman tentang STAT ini. Apa itu STAT, khususnya pemahaman teman-teman itu seperti apa gitu. Silakan bahasa. Oke, Bapak. Jadi model pembelajaran STAT ini merupakan pembelajaran yang menekankan kerjasama dan komunikasi antar siswa dalam Ya, kelompok untuk memahami dan saling membantu dalam menguasai materi, Bapak. ya, Begitu. saling membantu ya. Menekankan pada kerjasama dan komunikasi antar siswa. Jadi kuncinya di situ. Oke. Oke. Ada lagi yang lain? Sudah mungkin, Bapak. Silakan bahasa tunjuk siapa yang menjadi volunteer. Mungkin Anissa Putri boleh. Oh ya, Mbak Anissa silakan. Ada Mbak Anissa? Ada, Bapak. Mungkin sinyalnya. Oh ada. Anissanya. Mungkin Mbak Dewa ini ya dulu. Mbak Dewi boleh, siapa? Mbak Dewi. Dewi Ania boleh. Ada Mbak Dewi. Oke, silakan Mbak Dewi. Pak, Pemahaman kalau Mbak Dewi tentang statnya gimana? kalau menurut saya, STAT ini atau Student Team Achievement Division ini adalah model pembelajaran kooperatif yang memacu kerjasama siswa melalui belajar dalam kelompok yang anggotanya beragam untuk menguasai keterampilan yang sedang dipelajari. Jadi kelompoknya itu tidak terdiri hanya dari anak yang pintar-pintar saja, begitu Bapak. Tidak. Seperti itu Pak. Ya. Saya. Nggih. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi mau menunjuk siapa? Mbak Nina Kismatun Naja Bapak. Mbak Nina. Oke, silakan Mbak Nina. Nggih. Ada Mbak Nina? Iya, ada Pak. Ya, silakan. Model pembelajaran STAD itu model pembelajaran yang menerapkan strategi pembelajaran kelompok untuk mencapai tujuan yang diperkenankan keterampilan di bidang kooperatif dan untuk menguasai materi itu dengan komunikasi gitu Bapak. Kerjasama antar kelompok juga gitu. Iya. Jadi poinnya di kerjasama ya dan Iya. keterampilan ya. Iya Bapak. Oke. Ada lagi selain pendapat yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Asa, Mbak Dewi sama Mbak Nina mau nunjuk siapa? Mungkin ada yang punya pemahaman yang berbeda ya. Silakan referensinya pun juga berbeda-beda silakan saja. Yang penting teman-teman paham. Jadi poinnya dari start itu apa sih sebenarnya? Mbak Nina mau menunjuk siapa? Mbak Ainiatul Lutfia Bapak. Ania tuh ada Mbak Ania. Aniatul Lutfia ya. Oke, Mbak Ania ada.
Suaranya nggak kedengaran Mbak Nia. Suaranya belum kedengaran. Mungkin di mute-nya itu tolong di ini. Apa sudah terdengar, Bapak? Kurang keras suaranya Mbak. Jadi, Belum terdengar suaranya. Mungkin di apa ya? Di ini earphone-nya itu ya, headphone-nya. jadi STAD itu merupakan model pembelajaran yang melibatkan kerjasama tim sehingga dapat saling memotivasi dan membantu memahami materi pelajaran menjadi lebih maksimal gitu, Bapak. Kelompok terus yang lebih optimal ya. Ya. Mbak Ainia mau nunjuk siapa sekarang? Nabila Maulidia. Nabina. Tuh, yang cowok nggak ditunjuk nih. Silakan, Mbak Nabila. Silakan. Suaranya jangan lupa. Apakah sudah terdengar, Bapak? Sudah, tunggu. Jadi menurut saya model STAT itu divisi prestasi tim siswa. Ya, Model pembelajaran kooperatif yang memacu kerjasama siswa melalui belajar dalam kelompok. Nah, metode tersebut dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Hal ini akan membuat kegiatan pembelajaran di kelas tidak membosankan bagi siswa. Gitu, Bapak. oke. Siapa lagi yang mau menambahkan? Mbak Nabila, tolong disebut saja namanya. Yang cowok nih, sebut dong. Siapa? Yang siap. Gantian, ayo. Cowok. Oh, Itu Pak Dani, Pak. siapa? Dani. Camdani. Ya, Camdani ya. Iya, Pak. Oke, Mas Camdani, monggo. Kameranya dibuka sebentar, boleh. Ini ada permintaan dari Mbak Nabila untuk memberikan penjelasan terkait dengan stat. Apa sih versinya Mas Camdani itu terkait dengan stat? Monggo. Ada Mas Camdaninya? Suaranya belum kedengaran, Mas Camdani. Mungkin jaringannya kurang bagus. Ganti yang lain siapa? Mbak Nabila, selain Camdani, mau ditunjuk siapa? Selvani, Pak. Siapa? Selvani. Oke, Selvani ada. Monggo, Mbak Selvani. Ya, apa sudah terdengar suara saya, Bapak? Dengar? Enggak, silakan.
Baik, menurut saya pembelajaran Student Teams Achievement Division atau STAD merupakan salah satu tipe pembelajaran yang kooperatif yang menekankan interaksi antara siswa untuk memotivasi dan saling membantu, Bapak. Mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi bahwa di model pembelajaran ini itu belajarnya itu secara tim dan di situ harus saling berinteraksi. Jadi anak itu lebih semangat karena mereka berantusias untuk saling belajar bersama gitu, Bapak. Iya, Terima kasih, Bapak. oke, terima kasih. Siapa lagi Mbak Selvani mau nunjuk siapa? Cowok mungkin? Mungkin Muhammad Taufiki lah, Bapak. Oke, Muhammad Taufik ada nggak di kelas? Iya, Bapak. Oke, nama di ininya siapa? Mohon maaf sebelumnya Bapak nggak bisa on cam, soalnya Oh, ada di jalan. oke. Silakan, nggak apa-apa. Ada di jalan nggak apa-apa. Asal jangan di ini, di warung. Silakan Mbak. Mas Muhammad, monggo. Apa Menurut pendapat? saya model pembelajaran STAD ini hampir sama dengan teman-teman yang lain. Itu pembelajaran yang berupa kooperatif yang menekankan kerjasama kelompok, Bapak. Mungkin contohnya seperti presentasi kelas, mungkin kerjasama tim, kemampuan akademik, Ya, kemudian kuis kelompok gitu, Pak. oke. Ini udah bagus. Ada tambahan contoh ya dari Mas Taufik ya. Oke, terima kasih Mas Taufik. Ada lagi Mas Taufik mau nunjuk siapa? Ini kita sudah mulai berkembang ya. Tadi hanya pengertian standar biasa. Kemudian sekarang sudah ada contoh-contoh. Nah, terus yang dilibatkan siapa? Mas Muhammad Taufik mau nunjuk siapa? Silakan. Biar seimbang cowok lah. Ini ceweknya banyak, cowoknya lagi belum. Itu Bapak tinggal Mas Huda Mas mungkin Huda, monggo. Oh iya, mau Mas. menyampaikan. Mangga. Mas Huda ada? Apa kira-kira pandangan Mas Huda terkait dengan STAT dan kalau memang bisa diberikan contoh-contoh yang aplikatif, yang mudah dan nanti teman-teman akan praktekkan kira-kira apa? Silakan Mas Nur Huda ya, ada ya? Atau sedang di jalan juga atau apa? Ya, Bapak. Oke, Mas Huda, monggo. Ya, mungkin untuk pengertian itu hampir sama dengan teman-teman. Model pembelajaran yang bersifat kooperatif yang mengedepankan untuk apa kerjasama antar kelompok, antar siswa di suatu kelompok. Dan untuk pembagiannya yang tadi seperti dikatakan Mbak Dewi itu tidak hanya yang memiliki IQ yang tinggi, tapi itu IQ-nya yang beda-beda nanti agar bisa melihat dari sudut pandang lainnya. Jadi pemikiran si A, si B, si C itu berbeda-beda untuk menanggapi suatu masalah tersebut, Pak. Jadi bisa menemukan jalan tengahnya bagaimana. Nah, kalau misalkan tadi udah dikasih contoh Mas Taufik itu di sekolahan seperti presentasi, terus kayak penelitian permasalahan. Kalau misalkan di luar pendidikan itu ya untuk di sebuah perusahaan itu kan setiap perusahaan selalu ada tim-timnya tersendiri, Pak. Ada tim A, tim B, tim C gitu. Nah, di sana juga ada beberapa tipe orang-orang yang berbeda-beda begitu, Pak. Mungkin
Itu aja, Pak. Ya, terima kasih. Terakhir, Mas Huda mau nunjuk siapa? Bebas, silakan. Ini sudah semakin mengerucut ya pemahaman terkait dengan STAD. Silakan, Mas Huda. Nah, mungkin Mbak Isna ini bisa dijawab. Mbak Isna ini, monggo. Ada Mbak Isna ini? Apakah suara saya terdengar? Sangat terdengar, Mbak Isna ini, silakan. STAD itu suatu model pembelajaran di mana tidak jauh berbeda dengan model pembelajaran yang lain, yaitu melalui pendekatan kooperatif learning, yang dimana menekankan subjek utamanya itu pada peserta didik. Aktivitas peserta didik untuk saling memotivasi, untuk saling membantu, untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama satu sama lain dalam memahami suatu mata pelajaran yang ditempuh. Untuk apa? Tujuannya itu untuk mencapai suatu pembelajaran biar bisa saling memahami secara bersama-sama. Karena potensi siswa itu kan ada yang berbeda-beda. Jadi siswa satu dengan siswa yang lain belum tentu sama pemahamannya. Ya, Dan untuk keterkaitan dengan dalam hal bisnis, dalam hal teknologi, sangat berpengaruh dan juga saling berkaitan. Di mana kalau model pembelajaran STAD ini penerapannya itu tidak jauh berbeda dengan model pembelajaran yang lainnya. Sama seperti pengertian sebelumnya, yaitu untuk saling mengeksplorasi hasil pemikirannya, terutama dalam hal menunjang kreativitas siswa untuk pengetahuan atau informasi yang terbaru, terutama dalam hal teknologi seperti saat ini itu lebih up to date tentunya. Itu Bapak. Terima kasih. oke, terima kasih. Nah, teman-teman yang belum memberikan kesempatan, boleh di chat ya. Saya pengen tahu singkat saja di chat ya, yang biar saya bisa catat siapa-siapa saja yang memberikan respon. Singkat saja pemahaman terkait dengan STAD ini apa gitu. Silakan coba. Jadi pengen tahu apa seberapa besar pemahaman teman-teman terkait dengan STAD ini. Kalau perlu ada contoh atau tadi itu Mbak Isna ini udah mengembangkan lagi bagaimana kalau dikaitkan dengan teknologi ya. Kemudian sebelum Mbak Isna ini itu Mas Nurhuda sama Mas Muhammad Taufik juga memberikan contoh-contoh ya. Jadi ternyata kita sudah semakin berkembang ya diskusi kita ini. Nah, ini yang Bapak harapkan. Jadi teman-teman menggali versinya masing-masing tentang STAD itu. Jadi dan kalau nanti pada saat mengajar, pada saat mendidik itu teman-teman mampu menerapkan STAD ini, wah luar biasa ya. Karena seperti yang tadi Mbak Isna ini sampaikan, berkaitan dengan masa depan, ya, bisnis dan teknologi itu ternyata ikut ada pengaruh ya. Tadi ya Mbak Isna bilang, ada korelasi. Ya, nah itu menurut saya sangat ini sangat bagus pemahaman. Monggo silakan di chat Zoom ini silakan di teman-teman Bapak kasih waktu 5 menit untuk masing-masing menuangkan. Kalau yang tadi sudah menuangkan melalui Zoom boleh nambah ikut lagi boleh. Jadi nambah 2 kali ya pemahamannya. Silakan sebelum nanti Bapak akan memberikan
presentasi tentang STAT ini. Jadi Bapak pengen tahu dulu ya, terlebih dahulu pemahaman teman-teman sejauh ini tentang STAT itu apa sih? Ayo silakan di meeting chat ini di Zoom chat ini diisi. Monggo Bapak kasih waktu 2 sampai 5 menit. Mungkin dipandu nanti Mbak Asa supaya teman-teman memberikan respon dan pemahamannya tentang STAT ini di chat, meeting chat ini. Silakan. Ya. Serius.
Itu boleh juga diisi di Mentimeter yang Bapak kirim yang terakhir ya. Jadi pengen tahu juga. Ini ada Lulu ya. Mohon izin jawab Bapak. Menurut saya pembelajaran student STEAM Achievement Division adalah merupakan salah satu pembelajaran dengan secara kelompok ya. Menggunakan kelompok untuk saling membantu dalam menguasai. Oke. Bisnis, kalau kaitan dengan bisnis itu saling kerjasama membangun bisnis, saling berkomunikasi dan hasil. Oke. Ini dari Nur Huda, tadi dia sudah Mas Huda tadi sudah menyampaikan melalui Zoom. Ya, ini diulang kembali ya berkaitan dengan bisnis banyak ya kaitannya. Ada sebagai sebuah tim ya menurut Mas Huda. Kemudian mempunyai sifat pola pikir dan kebiasaan yang berbeda ya dan saling bekerja sama. Di sini fungsi STAT sangat diperlukan dalam pembelajaran agar peserta didik terlatih. Oke. Itu tadi menurut Muruda. Mbak Intan menyampaikan bahwa model pembelajaran yang menerapkan dilakukan secara berkelompok ya. Oke. Lagi selain Mbak Intan. Oke. Coba di Mentimeter ya. Bapak pengen tahu juga. Milimeternya oh bisa dibuka gak milimeternya? Coba yang ini deh. Ini tadi belum di sharing. Coba diisi yang terakhir yang belum jawab, boleh di milimeter yang terakhir ini. Itu Bapak sharing. Oke, sudah ada 4 ya. Bapak coba share ya di milimeter ini. Jadi biar teman-teman juga oke. Oke. Ini model pembelajaran STAT merupakan suatu model. Ini dari siapa nih? Namanya nggak kelihatan ya. Sebentar. Ini namanya siapa nggak kelihatan ya. Mungkin ditulis nama depannya. Ini model pembelajaran STAT merupakan model pembelajaran yang menerapkan dilakukannya secara berkelompok ya atau bekerja sama dengan anggota kelompok yang beragam. Bekerja sama dalam kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi ya. Oke. Jawaban berikut model pembelajaran Student Team Achievement Division merupakan strategi pembelajaran yang menitik beratkan siswa, ya, fokus di siswa. Kemudian ada kerjasama kelompok ya, oke. Ini STAT lebih mementingkan sikap dan proses daripada prinsip, oke ya. Yaitu sikap dan proses partisipasi dalam rangka mengembangkan potensi kognitif, oke. Model pembelajaran yang mendorong siswa untuk saling berbagi pengetahuan. Oke. Selain dalam hal pendidikan, model pembelajaran STAT dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam hal apa nih? Rapat, oke. Tapi ini namanya nggak kelihatan ya.
Oke. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan ngisi di minimeternya sekalian teman-teman mencoba keaktifan teman-teman supaya ada semakin aktif. Bukan kita ngelihat salah benar ya. Yang Bapak inginkan adalah teman-teman itu aktif untuk perkuliahan ini sehingga teman-teman lebih kreatif ya. Oke. Ada lagi? Silakan yang belum mengisi mentimeternya supaya Bapak jadi tahu ya pemahaman teman-teman itu sudah sampai mana terkait dengan partisipan state ini. Oke, silakan. Ada lagi? Oke, kalau tidak, Bapak mulai saja ya perkuliahan ini. Ada yang belum dibaca? Cek lagi dulu. Terakhir, Andalusia nih. Model pembelajaran student team achievement division merupakan strategi pembelajaran yang menitik beratkan siswa ya. Jadi fokus siswa sebagai subjek pendidikan. Oke. Keterkaitan STAT dengan penerapan matematik masa depan di bidang bisnis, korporasi, dan teknologi adalah tujuan daripada model pembelajaran STAT mampu meningkatkan soft skill, hard skill siswa ya atau peserta didik berkaitan dengan penerapan matematik. Ini tadi. Itu terakhir dari Mbak Lulu sudah, Andalusia sudah, yang lain boleh? Bahasa ya, bahasa. Oke, tadi sudah dibacakan ya bahasa ya. STAT menerapkan matematik yaitu untuk menciptakan pembelajaran matematik yang menarik dan menyenangkan serta saling membantu dan memahami. Oke. Materinya yang bersifat abstrak ya. Jadi untuk hal-hal yang bersifat abstrak itu sangat mudah dipahami oleh teman-teman. Oke. Ada lagi tidak? Saya cek dulu mentimeternya. Saya ada nambah tidak? Oh, enggak, cuma 6 ya. Silakan Mas, jika masih ada yang ingin ditambahkan teman-teman, pemahaman teman-teman terkait dengan stat ini apa? Oke, sambil nanti mengisi di Mentimeter ya, sedikit Bapak ingin menyampaikan apa saja hal-hal yang sudah tadi disampaikan. Jadi sebenarnya ini kenapa tadi Bapak ulangi start ini di terakhir ya, karena memang Bapak ingin ada keterkaitan antara pembelajaran satu dengan yang lain ya. Dan kemarin juga ada sesi untuk presentasi per kelompok ya. Tujuannya yaitu tadi ingin ada kolaborasi. Nah sebenarnya presentasi yang disampaikan oleh teman-teman itu dalam rangka juga ingin mempraktekkan model-model pembelajaran matematik yang kita pelajari. Jadi tidak melulu dari saya, tetapi teman-teman mahasiswa sebenarnya mempraktekkan apa yang sudah dilakukan gitu, apa yang kita pelajari, sehingga mudah-mudahan membekas. Nah harapan Bapak adalah ya lakukan ini kepada anak-anak didik ya nanti ke depan, atau mungkin bisa lebih kreatif lagi ya. Tadi dengan adanya Mentimeter, atau kalau dengan anak-anak SMA, kuliah gitu, SMP atau SMA ya, itu bisa dengan game ya, berkaitan dengan pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan. Jadi supaya apa? Bisa saja supaya tidak monoton. Yang kedua, ada interaksi. Tadi kan ada interaksi ya, walaupun
sebagian teman-teman mengisi ya di Mentimeter, kemudian ada juga di Zoom chat ya. Nah, ini menunjukkan bahwa teman-teman itu kreatif ya, artinya memposisikan sebagai pendidik nanti kreativitasnya harus terus ditumbuhkan dengan memahami segala bentuk media ya. Tidak hanya memanfaatkan media dalam keseharian yang tidak bermanfaat, tetapi kalau ini dilakukan dalam rangka bermanfaatan, kenapa tidak ya? Jadi banyak tidak hanya Mentimeter ya, bisa teman-teman menemukan itu kalau di Google Meet ya, itu banyak ya sarana-sarana media yang bisa dipakai untuk kegiatan pembelajaran supaya anak-anak itu nanti tidak bosan. Jika memang pembelajarannya adalah hybrid ya, seperti saya ini gitu kan, seperti kita yang lakukan ini. Pada saat nanti pertemuan tatap muka dengan anak didik pun, saya kira RPP ya, jadi tidak monoton. Gitu. Jadi buat perencanaan pembelajaran itu yang flexibility-nya 70% ya. Jadi tidak hanya monoton, sesuai dengan mungkin tema dan subtema nanti tidak ada ya, nanti akan dikaitkan dengan Merdeka Belajar. Nah, ini teman-teman harus mempelajari. Jadi ada poin-poin apa sih di Merdeka Belajar itu yang nantinya ke depannya teman-teman itu bisa mengaplikasikannya sendiri. Malah dalam RPP pun tidak harus sama dengan sekolah yang lain ya. Jadi teman-teman bisa 70% itu mefleksibilitaskan perencanaan pembelajaran baik itu harian, baik itu mingguan gitu. Karena memang di Merdeka Belajar ini sebentar. Di Merdeka Belajar ini dituntut bagaimana teman-teman berkreativitas. Tadi kan sudah disampaikan pemahaman-pemahaman tentang START ya. Tadi kalau boleh saya menyimpulkan ya sebelum ke materi nanti tadi adalah salah satunya yang tadi disampaikan oleh yang pertama oleh Mas Ahmad ya. Sorry. Mana tadi? Tadi ada kucing. Oleh Mbak Asa ya terkait dengan START itu terkait dengan bagaimana siswa diajak untuk saling bekerja sama. Itu poin daripada pembelajaran START. Yang kedua, tadi dari Mbak Dewi juga menyampaikan sudah meningkat lagi pemahaman tentang START-nya, yaitu bagaimana anak-anak diajak untuk mampu berkolaborasi ya secara kooperatif, kemudian kelompok yang beragam ya. Kelompok yang beragam itu juga bisa dijadikan model untuk START ini. Jadi bisa digunakan ya. Jadi anak-anak yang mempunyai pemahaman atau pengetahuan yang beragam, jadi ada yang pintar, ada yang sedang ya, dan mungkin ada juga yang pemahamannya di bawah rata-rata, itu akan terikuti ya tadi menurut Mbak Nina ya. Kemudian Mbak Dewi juga tadi menyampaikan tidak hanya anak-anak yang pintar saja yang bisa diajak untuk kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan START ini. Jadi mereka yang berkemampuan juga rendah juga ikut ya, sehingga nanti ada saling mengisi ya antara A dengan B ya. Nah, ini saya harapkan gitu. Nah, demikian juga nanti pada saat kelompok ya teman-teman berkreasi. Jadi memanfaatkan teknologi ya, ketika model START ini digunakan, yang tadinya mereka tidak menguasai media sosial akan ikut ya, karena kan nanti ada yang pintar dan ada yang lemah. Nanti di materi pembelajaran presentasi ada kelemahannya ya. Kelemahannya salah satu itu, jika anak yang pintar, maka anak-anak yang kurang pintar itu akan tergantung nantinya. Nah, itu ada sisi kelemahannya memang di model START ini. Tapi itu nanti akan Bapak jelaskan di presentasi.
Nah, kemudian tadi juga pemahaman Mbak Ani ya, Ania yaitu juga sama ya dengan teman-teman. Secara umum, STAT ini adalah pembelajaran yang berkelompok, ada unsur kerjasama ya. Kemudian Mbak Nabila juga tadi disampaikan tentang creativity. Jadi STAT itu sendiri adalah bagian daripada bagaimana anak-anak diajarkan untuk berkreatif ya, di samping kerjasama. Jadi secara umum tadi teman-teman menyampaikan paparan bahwa STAT itu adalah kegiatan daripada kerjasama ya. Kemudian juga mengencourage daripada kreativitas anak-anak ya. Kemudian Mbak Seva juga ya, Mbak Sevi ya, Mbak Sevi juga. Jadi adanya interaksi tadi disampaikan, STAT itu adalah interaksi. Ya, jadi interaksi apa? Ya, tadi Mbak Dewi bilang interaksi anak-anak yang pintar maupun anak-anak yang tidak pintar. Jadi. Atau anak-anak yang berkemampuan ilmu pengetahuannya tinggi dan yang rendah. Jadi interaksi itu yang nanti model STAT ini sangat-sangat berperan. Kemudian saling membantu ya, menurut Sevi. Kemudian juga sebagai tim dan ada semangat belajar bersama. Jadi ketika STAT menurut Mbak Sevi itu, oh ternyata membuat semangat. Kalau sendiri-sendiri atau individu tentunya berbeda dengan ketika anak-anak itu diajar untuk berkelompok. Nah ini menurut Sevi. Menurut Muhammad Taufik juga tadi pemahamannya adalah tapi kelompok ya. Kemudian selain kelompok, jadi bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada kuis ya. Tadi ya, seperti saya berikan kuis Mentimeter, nah itu bisa dilakukan berkelompok ya. Itu menurut Taufik ya, Muhammad Taufik. Atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya kelompok tetapi dikerjakan bersama-sama gitu ya. Itu juga menurut Taufik ya pemahaman STAT. Sampai sini ada sudah paham teman-teman? Ya, sebelum nanti Bapak berikan presentasinya. Dan tadi juga Mas Huda juga menyampaikan secara umum STAT ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok ya. Kemudian juga dari sumber daya yang berbeda dan lain sebagainya. Nah ini juga sama ya, kegiatan yang mengakomodir kerjasama atau kooperatif, kemudian juga mampu memotivasi dan adanya koordinasi. Jadi tidak hanya kelompok, tapi ada yang memotivasi, saling memotivasi. Mereka yang tadi saya katakan, mereka yang tidak bisa berkegiatan sosial media bisa dibantu oleh temannya yang bisa gitu loh. Nah, saya kira itu ya teman-teman pemahaman-pemahaman sederhana ya yang tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman. Ini ada tadi tambahan lagi Alia ya. Oke, Alia nanti kita bacakan ya. Selvani ya juga sama tadi yang sudah saya bacakan. Kemudian termasuk untuk pembelajaran yang sulit menurut Selvani itu bisa dimasukkan atau diterapkan model-model STAT ya. Pembelajaran yang sulit bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran STAT gitu kan. Kemudian Mbak Alia bilang juga bahwa penerapan matematik sangat penting karena dengan menerapkan model pembelajaran STAT peserta didiknya apa nih? Dapat memecahkan suatu persoalan ya. Jadi mengerjakan tugas secara individu maupun kelompok, begitu juga dengan bidang bisnis ya. Jadi kalau sudah terbiasa dengan STAT, dia dengan individu pun juga bisa saja jika mereka gunakan. Oke, saya cek lagi Mentimeternya apakah masih Mentimeternya saya cek dulu ya. Apakah ada nambah? Apakah masih 6? Oh, masih 6. Oke. Teman-teman silakan gunakan Mentimeter ya. Bagian daripada pembelajaran. Oke. Belum bertambah. Silakan Mentimeternya dimanfaatkan. Oke.
Sekarang kita mulai paparan ya yang ingin Bapak sampaikan. Sebenarnya paparan ini ya mirip-mirip lah dengan tadi yang teman-teman sudah sampaikan. Oke. Bentar ya. Oke. Ya, kita lihat ini oke. Start ya. Kita ingin mempelajari tentang STAT yaitu Student Team Achievement Division. Jadi yang mengutamakan siswa untuk melakukan suatu kegiatan dalam bentuk tim ya. Ini tentunya yang dimaksud dengan STAT. Ini kita lewatkan saja. Nah, pengertian STAT tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh teman-teman ya. Apa sih itu STAT gitu kan ya. Jadi beberapa ahli salah satunya yang saya kutip yaitu tidak usah banyak-banyak, yang penting pemahamannya teman-teman bisa paham ya. Saya silakan saja teman-teman mempunyai background untuk minimal kita satu lah punya pendekatan teori ya. Di sini saya ngambil Robert Slavin ya, melibatkan pemahaman tentang pembelajaran STAT itu adalah melibatkan kerja kelompok. Ya, tadi teman-teman semua mulai dari Asa, Dewi, Nina, Ania, Nabila, Sefi, Muhammad Taufik, Nur Huda dan Israini ya, dan juga tadi yang di beberapa Mentimeter maupun di chat itu sudah menyampaikan. Jadi secara umum 90% menyebut bahwa STAT itu adalah kegiatan yang melibatkan kelompok. Itu satu ya. Jadi itu saja yang dipahami dulu. Jadi Robert Slavin menyimpulkan bahwa STAT itu melibatkan kelompok. Jadi kalau ada kegiatan, teman-teman mengikut sertakan siswanya dalam kegiatan kelompok, entah itu di kelas maupun di luar kelas. Jadi kita konsepnya pembelajaran itu tidak harus di kelas ya, bisa saja kita kan kemarin sudah mempelajari project ya, based learning. Jadi pembelajaran berdasarkan project itu tidak harus di dalam kelas, di luar kelas ya. Yang kemarin juga kita sudah singgung, setiap hari misalkan temanya tentang tanaman ya. Ya bukan tema lah, project ya. Tentang bagaimana cara menanam. Nah, anak-anak dikenalkan dahulu misalkan jahe ya. Kalau PAUD atau TK itu mungkin masih mudah ya. Tapi SMP, SMA saya kira nggak ada masalah ya. Bagaimana mereka misalkan menanam, kita ajarkan dulu mereka cari bahan-bahan itu di misalkan di pasar ya, atau di kebun-kebun. Jadi buat model kombinasi, model project based learning dengan STAT ini bisa dikombinasikan. Yang pertama itu tadi. Jadi ajak anak-anak misalkan ke ladang ya. Kalau di daerah Pasuruan banyak tidak kegiatan yang orang tuanya berladang ya, berkebun atau berkebun toga ya. Salah satunya misalkan jahe atau bertani gitu. Ajak siswa itu ke orang tua murid itu untuk melihat kebun. Ya, cari mana-mana jahe yang ingin ditanam. Jadi itu hari pertama. Jadi based on project itu seperti itu. Startnya juga bisa digunakan. Jadi per kelompok. Jadi satu mungkin jahe, yang satu dengan padi, yang lainnya kunyit. Jadi bagi 3 kelompok dalam satu kelas itu. Jadi start itu bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi merdeka belajar sekalian kita singgung itu salah satunya adalah seperti itu. Nah kemudian selain kelompok apalagi yang terdiri dari siswa dengan kemampuan yang dan tingkat pencapaian yang berbeda. Ya tadi disampaikan oleh Mbak Dewi ya. Mbak Dewi menyampaikan tidak hanya sekelompok Pak gitu. Tetapi mereka yang punya tingkatan yang berbeda-beda ternyata juga
bisa digunakan model STAT ya. Awal perkuliahan kita pernah membahas. Jadi metode sekarang yang kita terima, setiap anak itu kalau yang bodoh ya satu kelas bodoh. Kelas misalkan dulu kelas satunya itu ada 6 kelas. Nah, itu di ranking mana yang paling pintar, mana yang paling istilahnya yang ranking terakhir gitu. Nah, sebenarnya ini mengingkari model pembelajaran STAT itu ya. Jadi boleh aja setiap kelas itu tidak harus dicampur ya, tetapi mungkin memudahkan, kalau istilahnya guru itu memudahkan memetakan mana yang pintar, mana yang tidak gitu kan. Ini lebih ke arah pemahaman saja ya. Nah, itu menurut Bapak itu yang kita harus pahami dulu STAT itu apa. Jadi yang pertama adalah kelompok, yang kedua di dalam kelompok itu ada tingkat pencapaian yang berbeda-beda ya. Itu saja pemahamannya dulu ya. Nah, karakteristik STAT itu apa? Dari pemahaman Mas Robert tadi itu, sekarang kita bagi dalam beberapa karakteristik STAT. Apa? Yang pertama, STAT itu adalah pembelajaran yang kooperatif. Apa? Yaitu yang kelompok. Nah, jadi udah. Jadi kalau ada kegiatan anak-anak berkelompok, oh berarti itu adalah mengambil model STAT. Itu aja ya. Yang bertujuan pembelajaran bersama, mencapai tujuan untuk pembelajaran bersama ya. Kayak tadi Bapak contohkan, misalkan terkait dengan menanam jahe, ya tujuannya itu bagaimana anak-anak memahami untuk bertanam atau bercocok tanam jahe. Untuk semua tingkatan PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Silakan saja. Nah, yang kedua karakteristiknya adalah heterogenitas ya. Tadi selain sama Mbak Dewi juga tadi disebutkan oleh teman-teman yang lain juga ya. Ternyata mereka yang berkemampuan berbeda itu adalah heterogenitas. Siswa dengan kemampuan yang tinggi dan kemampuan yang rendah pun itu sama dalam memahami materi. Jadi ada yang pemahamannya lebih cepat dan lebih lambat. Nah, dalam STAT ini kita tidak melihat itu. Itu karakteristik yang kedua. Karakteristik yang ketiga, adanya keaktifan dari siswa ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Nabila ya. Kreatif, aktif ya anak-anak itu. Jadi aktif, jadi bukan berorientasi kepada guru yang mengajari atau guru yang dari awal sampai terakhir itu belajar terus, diajarin terus. Nah, ternyata peran dan model STAT ini, peran aktif itu ada di siswa. Jadi guru hanya memfasilitasi saja ya. Ini yang ketiga, jadi dicatat dan dipahami bahwa yang karakteristik daripada STAT yang pertama adalah kooperatif, yang kedua adalah heterogenitas ya, tingkat perbedaan ya, tingkat kemampuan, kemudian yang ketiga adalah keaktifan. Nah, kerjasama tim juga masuk ya daripada karakteristik STAT. Jadi tadi kelompok, dalam kelompok itu ada kerjasama, tapi kerjasama tim antar kelompok itu juga merupakan karakteristik dari STAT. Siswa belajar untuk menghargai ya, kelompok yang lain. Artinya mengakui ada kontribusi kelompok lain yang mungkin berbeda pemahamannya gitu loh. Jadi STAT itu sebenarnya sangat bagus ya untuk anak-anak baik di tingkat PAUD, tingkat dasar maupun SMP dan SMA. Karena nah nanti kita akan kaitkan kenapa kita harus menghargai sesama tim. Karena nanti pada saat dia bekerja di misalkan sebagai pendidik atau kerja di suatu korporasi, karena pengalaman saya di korporasi ya kita harus menghargai divisi yang lain gitu. Kita tidak bisa bekerja diri sendiri. Kayak contoh, saya waktu itu di manajemen office ya, tugasnya adalah project dan report ke regional. Jadi mau tidak mau kita harus kerjasama dengan semua departemen. Jadi itu yang utama. Jadi STAT itu memang benar-benar tadi disampaikan oleh teman-teman ya, bahwa STAT itu memang bermanfaat untuk kegiatan bisnis dan teknologi ke depan. Kemudian yang keempat tadi sudah, yang kelima adalah penilaian kelompok dan individu. Jadi di STAT itu memang
penilaian kelompok ya dihargai. Jadi ada penghargaan. Kemudian untuk mencapai suatu tujuan. Nah, penilaian individu pun memastikan bahwa setiap siswa memberikan kontribusi memahami materi. Jadi tidak misalkan tadi yang menurut Mbak Dewi ya, dipisah ada keterkaitan antara anak-anak yang berkemampuan intelektual tinggi dan yang rendah, tetapi individu pun juga dihargai. Mereka yang mampu maupun yang sulit itu tetap diakomodir dalam stat itu. Nah, yang keenam itu yang kelima tadi. Yang keenam adalah fokus pada peningkatan pemahaman. Siswa saling membantu. Ya, jadi tidak individu ya. Ternyata stat ini sangat bagus di dunia bisnis dan nanti korporasi maupun di akademisi nanti. Jadi saling membantu dan menjelaskan konsep kepada teman kelompoknya. Kelompok yang mana? Ya bisa saja dalam satu kelompok ada yang tidak jelas. Atau dalam kelompok yang lain kan yang berbeda kelompok ya mereka tidak jelas, itu bisa dipahami ya. Nah, karakteristik yang terakhir adalah sosial emosional ya. Keterampilan sosial ini sangat penting ya. Banyak dari teman-teman kita yang keterampilan sosialnya rendah. Nah, berakibat apa? Nanti pada saat terjun di dunia bisnis maupun di korporasi dan di akademisi itu akan sangat kesulitan untuk berkomunikasi karena ini diperlukan. Tidak hanya komunikasi, tapi saling mendengarkan dan menghormati ya, pendapat orang lain pun juga itu sangat diprioritaskan ya. Ini adalah karakteristik daripada stat. Sampai sini paham, teman-teman? Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tadi karakteristik? Sambil jalan boleh, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Asa, nanti tolong di info aja jika ada yang raise hand ya terkait dengan stat ini. Jadi silakan di info. Baik, Bapak. Ya. Kita lanjut. Itu adalah beberapa poin terkait dengan karakteristik. Nah, kemudian kita lanjut. Selain karakteristik itu ada tujuan ya. Nah, tadi juga teman-teman sebenarnya sudah menyimpulkan ya apa itu tujuan daripada stat. Jadi materi yang diberikan itu bisa dipahami. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman materi yang diberikan kepada siswa. Jadi siswa saling membantu ya. Jadi tadi kan ada menurut Mbak Dewi kan ada anak yang heterogenitasnya ada yang tinggi dan yang rendah ya berkemampuan. Nah itu pemahaman materi yang tidak dikuasai oleh anak-anak yang kemampuannya rendah itu akan dibantu oleh anak-anak yang berkemampuannya tinggi. Ya. Itu tujuan daripada stat sebenarnya. Yang kedua adalah tujuannya meningkatkan keterampilan sosial. Sudah ini ya. Bagaimana dalam satu kelompok itu mau tidak mau ada komunikasi. Saya nggak bisa dong, tolong jelasin. Nah, seperti itu ya. Itu komunikasi yang sederhana. Kemudian ada komunikasi yang tingkatnya lebih sulit, yaitu mendiskusikan bagaimana mempresentasikan dan sebagainya. Jadi ada penghargaan yang mereka yang kurang mengerti dengan yang sudah paham. Nah, yang ketiga, tujuan dari stat adalah mendorong keaktifan, ya, partisipasi aktif daripada siswa. Jadi ada tidak kontribusi siswa ya terhadap kelompok itu yang ditugaskan oleh guru ya. Misalkan kontribusinya untuk mencari tahu tentang tanaman jahe, kontribusinya apa gitu ya. Masing-masing anak itu ada yang beli ya, ada yang membersihkan, ya, ada yang memotong-motong, ada yang menyiapkan tempat untuk potnya menanam pohon itu, ada yang menyiapkan tanahnya, ada yang pupuknya, air dan sebagainya. Jadi partisipasi aktif dalam stat itu sangat dominan. Yang keempat, meningkatkan keberhasilan akademik. Iya, sudah pasti ya. Jadi mereka yang anak yang kemampuannya rendah pasti akan dibantu oleh anak yang kemampuannya lebih cepat. Oke. Kita lanjut, itu tujuan daripada
STAT. Yang terakhir adalah mendorong penghargaan terhadap keragaman. Tadi ya, seperti yang Mbak Dewi juga sampaikan, karena ada tingkat kemampuan anak menerima dan memberi itu berbeda, maka disitulah keunikan berjalan. Kemampuan anak-anak itu dihargai, baik itu dia mengerti secara keseluruhan maupun tidak. Ya. Kita lanjut, itu tujuan. Nah, langkah-langkah STAT itu apa sih? Jadi untuk melakukan langkah-langkah, teman-teman misalkan bisa melakukan kegiatan yang mengambil model STAT ini. Itu langkah-langkahnya ada beberapa ya. Yang pertama, langkahnya yang pertama adalah pembagian kelompok. Jadi usahakan pembelajaran itu sudah direncanakan untuk dibagi per kelompok. Nah, idealnya berapa? Ya, itu disesuaikan dengan masing-masing kelas. Jadi kalau masing-masing kelas ada yang isinya 30, ada yang isinya maksimal 20, silakan saja. Jadi proporsional. Tidak ada standar baku, tapi kalau terlalu sedikit pun juga kurang bagus, terlalu banyak pun juga kurang bagus. Jadi disesuaikan dengan komposisi, kemudian kompetensi masing-masing anak, dan lingkungan sekitar. Misalkan seperti itu. Jadi pembagian kelompok kecil yang terdiri dari sekitar 4 hingga 6 anggota. Nah itu tadi ya standarnya 4 sampai 6 anggota. Terlalu sedikit pun juga kurang bagus, terlalu banyak pun juga sehingga nanti tidak efektif. Langkah yang kedua setelah membagikan kelompok, ada penjelasan materi. Jadi materi yang ingin disampaikan apa? Misalkan tentang tadi yang saya sampaikan di awal, jahe ya, nanam jahe. Itu materi itu yang ingin disampaikan oleh guru. Jadi silakan nanti anak-anak yang bekerja dan mengembangkan sendiri. Guru hanya memfasilitasi bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana tumbuh pohonan jahe di lingkungan sekolah. Kira-kira seperti itu ya langkah-langkah. Yang ketiga adalah ada kegiatan individu. Setiap siswa belajar secara mandiri. Jadi mereka kalau walaupun di dalam kelompok, tapi mereka harus baca dulu, ya, pelajari dulu cara jahenya seperti apa, nanamnya seperti apa, gitu ya. Masing-masing bisa mencari referensi sendirinya. Ini aktif ya, yang tadi disampaikan oleh Nabila. Langkah keempat, jadi ada kelompok belajar. Setelah siswa selesai dengan kegiatan individu, mereka bergabung dengan kelompok belajar. Jadi masing-masing diberi kesempatan bagaimana mencari jahe, ya, informasi itu, bagaimana mencari pisaunya untuk dipotong-potong dan alat-alat media lain ya, tanah, pot dan sebagainya. Itu langkah-langkahnya. Yang kelima, quiz team. Setelah proses berbagi informasi dalam kelompok dilakukan quiz team sebagai alat untuk menguji ya. Kemudian langkah keenam, penilaian tim ya atau individu ya, hasilnya bisa dinilai. Ini langkah yang keenam. Langkah yang ketujuh, penguatan dan penjelasan ulang. Jadi setelah selesai misalkan ya diulang lagi, refleksif lagi gitu. Untuk menguatkan. Yang kedelapan, diusahakan setelah selesai jadi ada materi atau konsep baru yang tumbuh. Nah, STAT itu tidak berdiri misalkan tadi Ibu menyampaikan atau guru menyampaikan bagaimana proses menanam jahe, selesai. Enggak. Bagaimana kelanjutannya, bagaimana jahe itu bisa tumbuh yang tadinya 3 bulan ya, bisa tumbuh 2 bulan gitu ya. Jadi ada materi baru gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setelah langkah-langkah kita pelajari, maka manfaat. Ya. Yang pertama, manfaat daripada STAT itu juga tadi sudah disampaikan oleh teman-teman pendekatannya. Jadi materi yang anak-anak tadinya sebelumnya pemahaman awalnya itu misalkan 5, itu setelah ada pembelajaran atau model STAT ini mereka akan tambah jadi 6, 7, atau 8. Karena ada yang mengisi kan teman-teman yang lain itu dalam satu kelompok itu. Atau sesama kelompok saling berbagi. Yang satu kelompoknya tentang jahe, yang satu kelompok yang lain tentang padi, kan saling mengisi ilmunya itu. Gitu. Atau yang lainnya gitu kan. Terus adanya keterampilan sosial. Jadi manfaatnya itu adalah dari sisi sosial. Dari sisi partisipasi dan motivasi juga itu adalah manfaat. Jadi dikembangkan
model START itu ternyata menumbuhkan motivasi karena sesama anak itu saling dalam satu kelompok saling memotivasi dan pasti ada partisipasi aktif. Kemudian akan mengurangi kesenjangan pendidikan tadi kan, seperti yang Dewi sampaikan, yang pintar dan yang tidak pintar digabung, tujuannya apa? Jadi mengurangi kesenjangan, jadi ada yang mengisi gapnya itu. Kemudian memanfaatkan START itu juga dalam rangka untuk mendorong pembelajaran itu aktif, karena kan guru hanya mengarahkan saja menanam jahe misalkan atau padi, tapi anak-anak yang bergerak. Adanya hubungan sosial yang positif, yaitu tadi ketika misalkan kita combine dengan project based learning, anak diajak ke petani, misalkan di Pasuruan itu ada pasar tradisional, atau lingkungan-lingkungan lain, maka akan menjadi tumbuh hubungan sosial yang produktif dan positif. Kemudian menyiapkan untuk lingkungan kerja yang kolaboratif. Nah, semakin anak dimulai melakukan kegiatan START sejak awal, maka lingkungan kolaboratifnya itu tumbuh gitu loh. Nah, nanti ini akan berdampak yang seperti disampaikan oleh Isra ini ya, itu bagaimana kaitannya dengan bisnis dan korporasi. Nah, ini oke. Nanti slide-nya berikut. Strateginya apa gitu. Ini kan kita lanjut aja dulu. Kemudian kelebihan ya. Kelebihan daripada START. Yang pertama, kelebihannya adalah meningkatkan keterlibatan dan partisipasi. Sudah pasti ya. Ketika model START di awal tadi kan langkah-langkahnya sudah saya sebutkan ya. Jadi langkah yang pertama adalah membuat kelompok. Siswa memiliki peran aktif dalam kelompok. Yang kedua, membangun keterampilan sosial. Jadi interaksi di dalam setiap kelompok dan interaksi antar kelompok itu menumbuhkan keterampilan sosial. Jadi teman-teman sudah menumbuhkan atau menstimulasi keterampilan sosial pada anak melalui START ini. Apa yang dilakukan yaitu bisa melalui komunikasi aktif maupun ide-ide ya dalam suatu kerjasama. Nah, yang ketiga, mengurangi kesenjangan pendidikan. Jadi membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dan memberikan kesempatan siswa yang lebih rendah untuk belajar ya pada teman yang kemampuan intelektualnya lebih sedikit mampu. Jadi mengurangi kesenjangan. Jadi kembali lagi ke kalau kita kotak-kotakan mahasiswa itu atau siswa itu ke dalam kelas-kelas yang lebih pintar, sedang, ya maka itu bukan mengurangi kesenjangan, tapi akan semakin ada kesenjangan. Tapi kalau misalkan digabung, tentu ada kesenjangan yang bisa diminimize. Kemudian meningkatkan pemahaman melalui pengajaran peer-to-peer. Ya. Jadi siswa menguasai materi dengan baik untuk dapat menjelaskan kepada teman lainnya, baik di satu kelompok maupun kelompok antar kelompok. Itu kelebihannya, yaitu mendorong atau menghargai terhadap keragaman. Tadi ya, ada yang pintar dan yang pemahamannya mungkin di bawah rata-rata. Itu akan ada saling menghargai, bukan saling membodohkan. Oh, lu bodoh sih ya. Kalau dulu kan seperti itu ya. Nah, sekarang itu justru kita akan meminimize daripada perbedaan ya. Meningkatkan kemandirian belajar. Siswa belajar untuk mengelola waktu dan mengatur, karena mereka sendiri kan yang menentukannya. Walaupun misalkan satu hari ini full, siswa itu yang menentukan mana yang mau dia beli. Misalkan tadi itu siapa yang ke pasar, kalau semakin lama ya semakin nggak selesai gitu. Jadi mereka akan mengatur waktunya. Mempersiapkan untuk kolaborasi dalam dunia kerja ya. Ini kelebihannya. Nah, kekurangannya tadi di awal saya singgung apa? Yaitu karena heterogen, siswa yang lebih tinggi mungkin menjadi penentu utama. Jadi ketergantungannya itu ada ya. Pasti karena kan main andalan kan ada si A atau si B, dia biar aja dia gitu kan dia pintar ngomong ya. Kira-kira seperti itu. Tantangannya seperti itu. Yang kedua, beberapa siswa mungkin lebih dominan, yaitu tadi ketika dia pintar dia yang dominasi, padahal harusnya diberikan kesempatan untuk mereka juga yang efek dominannya terendah dikarenakan kemampuannya. Jadi
ketidakseimbangan kontribusi ya. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam mengelola konflik. Karena semakin banyak kelompok, semakin banyak yang nanti bisa saja menjadi tantangan yang berbeda ya. Terutama guru, bagaimana menangani dalam satu kelompok yang berbeda-beda, antar kelompok juga yang berbeda-beda. Jadi teman-teman nanti tantangannya seperti itu. Nah, kaitannya ada atau tidak dengan ini? Ini kekurangannya ya. Waktu yang diperlukan ya, karena law start ini memerlukan waktu yang memang cukup komprehensif ya. Jadi itu juga tantangan. Kemudian keterbatasan peran guru. Nah, peran guru kalau dia tidak lebih baik daripada siswanya maka akan ketinggalan justru ya. Jadi diharapkan peran guru ini membuka ruang untuk anak-anak lebih aktif. Dan yang terakhir, kesulitan dalam menilai individu. Ini hampir mirip. Karena guru merasa bahwa kan porsi saya, pembelajaran saya, jadi saya harus dominan. Nah, itu lah porsi yang memang menjadi tantangan guru. Bagaimana mengurangi porsi guru tidak hanya sebatas mengajar, tetapi memberikan porsi kepada anak untuk lebih aktif. Nah, kesulitan dalam penilaian individu karena modelnya kelompok maka akan menjadi sulit. Beda dengan misalkan modelnya misalkan ujian tes, summatif itu dan sebagainya, itu kan mudah individu. Tapi kalau untuk start ini akan kesulitan juga, mana yang kira-kira dominan, mana yang tadi aktif dan sebagainya. Jadi perlu waktu ya. Kalau dikaitkan dengan start bisnis ya dan teknologi masa depan, jadi ternyata tadi yang disampaikan oleh Isra ini ada benar ya. Pertama, untuk ke depan diperlukan adalah kolaborasi tim. Jadi kaitannya start dengan bisnis dan teknologi masa depan, maka kolaboratif itu ternyata penting. Yang kedua, komunikasi berketerampilan itu juga sangat penting. Jadi ada hal-hal yang memang ini untuk masa depan anak-anak. Kemudian kritis ya dalam memecahkan masalah juga itu menjadi penting yang berkaitan dengan bisnis dan teknologi. Penghargaan terhadap keragaman juga itu menjadi penting. Lingkungan ya, kalau berbasis project itu juga anak-anak perlu disiapkan ya. Jadi ada keterkaitan antara start ini dengan kondisi masa depan. Nah, saya sedikit akan singgung tentang STEAM ya. Bagaimana dengan STEAM? Ya, STEAM itu mungkin teman-teman sudah mendengar ya. Juga salah satu pendekatan pembelajarannya. Ada unsur sains, ada unsur teknologi, ada unsur engineering, ada unsur seni, dan matematik. Itu kalau disingkat STEAM. Nah, bagaimana memecahkan masalah kompleks dalam bisnis? Ya, jadi mengintegrasikan disiplin ilmu yang berbeda untuk memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh, relevan, dan menghubungkan siswa dengan dunia nyata. Jadi STEAM analoginya hampir mirip dengan tadi dengan start. Jadi mengantarkan atau menghubungkan siswa dengan dunia nyata nanti ya. Pendekatannya apa? Yaitu kritis, kreatif ya, kolaboratif ya, aktif ya, serta mengembangkan keterampilan soft skill maupun hard skill, kerja tim, komunikasi, dan inovasi yang penting dalam dunia sehari-hari. Sekira itu yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin saya serahkan ke Mbak Asa, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Mbak Asa, dipandu. Sampai sini paham ya tentang start ya? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kita masih ada waktu 10 menit lah. Monggo, bahasa. Oke, Bapak, mohon maaf jaringan saya jelek. Oh, oke. Nggak apa-apa, nggak usah ditampilkan ini kameranya. Ya, Bapak, mohon off cam. Silakan dipandu untuk teman-teman yang ingin bertanya. Boleh raise hand. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, raise hand. Itu Bapak Isna ini. Silakan, Mbak. Ya, Isna ini mangga. Mohon izin Bapak.
Saya izin bertanya mengenai model pembelajaran START ini untuk tingkat SD, SMP, SMA ini itu tentunya berbeda-beda. Nah, bagaimana kalau bagaimana kalau model pembelajaran START ini diterapkan di usia sekolah dasar yang tentunya pada tingkat itu peserta didik IQ, EQ, SQ-nya itu masih dalam tahap tumbuh dan berkembang yang sangat luar biasa. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pendidik. Karena setiap karakter siswa itu tentunya memiliki karakter berbeda-beda. Yang tentunya tidak mudah dalam hal menerapkan untuk model pembelajaran ini tentunya. Apalagi untuk saling memotivasi dalam hal kelompok kecil maupun kelompok besar tentunya. Itu bagaimana Bapak bagi seorang pendidik untuk menerapkan model pembelajaran START ini di usia dasar, di sekolah dasar. Ya, Terima kasih Bapak. oke. Silakan yang lain, ada lagi? Kami catat dulu ya. Mbak Asa, silakan. Masih belum ada yang raisen, Bapak. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, Nggih. oke, terima kasih. Memang pasti setiap tingkatan itu harus kita bedakan ya pelaksanaan daripada model-model tersebut. Jangankan di tingkat dasar SD, SMP dan di tingkat korporasi pun, seperti pengalaman saya pun juga model START ini ya memang berbeda-beda tingkatannya gitu. Jadi hampir mirip lah gitu ya. Pengalaman saya di tingkat dasar itu kan tidak jauh berbeda dengan tingkat PAUD ya. Jadi anak usia dini lah, gitu kan. Jadi tingkat dasar itu sebenarnya jembatan antara pemahaman anak di anak usia dini dengan sekolah menengah. Di ada di tengah. Makanya kemarin ada program daripada Kemendikbud kayak semacam akselerasi lah antara anak usia dini dengan pendidikan dasar. Jadi makanya penekanan misalkan harus bisa baca tulis, ya, itu kan penekanan-penekanan yang sebenarnya harusnya tidak perlu ya di tingkat dasar. Itu salah satu contoh ya. Sebelum saya nanti menjawab ke yang dikaitkan dengan START ini. Nah, tadi sebenarnya contoh-contoh yang sudah saya sampaikan itu sebenarnya sangat mudah dipraktekkan untuk anak usia dini dan dasar. Ya. Apa? Yaitu tadi, misalkan kalau kita combine dengan project ya, based learning, jadi misalkan project tentang tanaman, nah pemahaman anak tentang jahe itu kan masih nol. Demikian juga tidak semua pemahaman tentang jahe itu di anak usia dasar itu juga ini ya tinggi ya. Mereka mengenal kunyit jahe saja mungkin belum tahu ya, gitu. Tapi mungkin kalau daerah-daerah mungkin sudah ada yang tahu. Nah, pemahaman inilah yang bisa kita jadikan sebagai PBL ya, Project Based Learning. Untuk kita combine dengan START tadi itu. Jadi pemahaman dasar anak-anak itu harapan saya jangan sesuatu yang sulit gitu, yang mudah. Saya ingat waktu itu Pak Miftah menyampaikan bahwa hal-hal yang ada di lingkungan sekitar aja yang dipakai gitu ya. Jadi jangan melihat pembelajaran itu yang dari kota gitu. Padahal sebenarnya lingkungan sekitar itu sangat mudah, sangat kaya, bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Oh berarti rendah dong? Enggak gitu. Saya pernah cerita, ingat nggak SD di Subak Bali itu setiap tahunnya atau tidak setiap tahun dia setiap liburan di kalau di Australia itu kan pembelajaran itu kan beda dengan kita ya.
dia setiap 2 pekan itu selalu belajar ke Bali SD. Kenapa? Karena di sana ada pembelajaran cara menanam padi. Nah, itu yang saya maksud. Itu ya mungkin Pak Miftah maksud ya. Jadi kuatkan teman-teman kegiatan pembelajaran dalam RPP atau RPPH atau mingguan itu di dalam lingkungan kesana. Apalagi sekarang Merdeka Belajar kita sudah diberikan kebebasan, tidak harus sesuaikan dengan tema dan subtema ya, gitu. Nah, ini yang menurut saya Mbak Isna ini untuk bagaimana menerapkan di SD sangat mudah sekali sebenarnya itu. Jadi alam atau area lingkungan itu bisa dijadikan sumber belajar. Nah, terus jangan lupa kita kan sudah belajar dengan model-model pembelajaran kan. Nah, kaitkan dengan base tadi ya apa project based learning gitu kan. Dengan model-model pembelajaran yang sudah kita pelajari gitu kan ya. Atau investigasi dan sebagainya. Itu kan sudah kita pelajari. Jadi pendidikan dasar itu. Jadi ajak anak-anak contoh tadi ya ke perkebunan untuk misalkan bagaimana eh, jahe itu seperti apa ya. Itu hari pertama ya. Hari kedua setelah jahe ditemukan, besoknya anak-anak sudah harus menyiapkan bagaimana potnya disiapkan gitu kan. Bagaimana anak-anak menyiapkan pupuknya dan sebagainya. Itu hari yang kedua. Jadi cukup lama tidak apa-apa gitu. Jadi bagi lagi per kelompok dan sebagainya. Kemudian hari berikutnya bagaimana anak-anak diberikan tanggung jawab untuk menyiram untuk SD ya dan PAUD TK karena kan hampir-hampir similar. Jadi jangan memberikan pembelajaran kepada anak-anak sekolah dasar itu suatu hal yang terlalu konsep gitu. Nanti untuk pembelajaran yang berkaitan dengan matematik tadi ya, saya singgung kan ada STAT dan STEAM, ada matematik, sains dan sebagainya. Sebenarnya itu kalau di 8 standar itu ada yang namanya pembelajaran sains. Jadi anak-anak diajar aja mengamati. Kemarin kan sudah saya sampaikan ada 5 konsep tentang saintifik ya. Bagaimana anak-anak mengamati jahe, diajak ke pertanian. Kalau di Pasuruan misalkan apa yang menjadi ciri khasnya seperti yang waktu itu Pak Miftah sampaikan. Itu saja gitu. Itu dalam 1 hari full bisa gitu. Anak-anak diajak berkelompok kemudian memperhatikan misalkan kalau di Jakarta itu dodol ya. Atau di perkampungan lah kalau di Pasuruan saya kira banyak lah hal-hal lingkungan yang bisa dijadikan sumber belajar gitu. Entah itu makanan, wajib, opak dan sebagainya. Anak-anak ajak ke tempat itu gitu. Itu hari pertama. Terus cari bahan-bahannya di hari yang kedua gitu kan. Yang ketiga bagaimana implementasi untuk membuat dodol atau membuat apalah dan sebagainya kira-kira seperti itu. Nah, hari ketiga dan seterusnya gitu. Jadi sampai 1 minggu itu project based learning-nya jalan, model startnya juga jalan. Dan model-model yang lain, investigasi dan sebagainya juga jalan. Tapi tadi karena pertanyaannya Mbak Isni ini adalah terkait dengan sekolah dasar, hal-hal yang berada di lingkungan sekitar. Saya kira konsep yang disampaikan Pak Miftah waktu itu sangat bagus dan saya sangat setuju itu diterapkan gitu. Apalagi nanti ke teman-teman mengajar SMP, SMA ya. Kalau misalkan ada yang TK ya silakan. Saya kira itu. Mbak Isna ini ada cukup jelas? Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain boleh Sudah silakan. jelas. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Bapak. Iya, Mbak Selva ya. Silakan, Mbak. Gini kan pembelajaran STAD ini pembelajarannya itu secara tim ya, Bapak. Terkadang itu ada siswa yang kayak nggak mau sama temennya yang itu gitu, Bapak. Nah, itu gimana kita sebagai guru memberikan seperti apa ya, Bapak? Kayak jangan kayak gitu loh, Bapak. Mengingatkan kalau jangan pilih-pilih teman gitu loh, Bapak. Gimana ya, Bapak? Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Mumpung sekalian nanti saya jawab. Kita diskusikan, kita ngobrol.
Ada lagi? Mbak Asa? Masih belum ada, Bapak. Sebelum? Masih belum ada. Ya, Mbak Selva tadi kan saya sudah presentasikan manfaat stat itu apa ya. Salah satunya adalah sosial ya, skill ya, yang dimanfaat stat 2 itu. Jadi jika pembelajaran stat ini kebermanfaatan itu kan sebenarnya ketika anak itu dalam kerja tim sebenarnya membangun ruang keterampilan sosial, benar gak? Ya kan? Sosial emosionalnya ya, dia dekatkan ya, dia tingkatkan. Jadi siswa yang tidak mau tentunya manfaat dari stat itu belum tumbuh ya, belum maksimal gitu ya. Jadi manfaat stat itu eh, bisa diwujudkan ketika keterampilan sosial anak-anak itu tumbuh. Tapi ketika masih ada yang memang belum melakukan itu, artinya belum sampai ke tujuan daripada manfaat stat itu. Nah ini tentunya pertama bisa saja karena belum ada pembiasaan ketika PAUD ya. Jadi sebenarnya seperti yang Mas Menteri sampaikan, sebenarnya ada akselerasi keterkaitan antara pendidikan anak usia dini dengan dasar. Jadi yang saya rasakan ya, itu memang ketika saya di korporasi itu antara SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi itu memang kok ada berbeda-beda ya. Harusnya ada kesinambungan ya. Benar yang Mas Menteri sampaikan. Jadi harus ada ketersambungan pendidikan usia dini, dasar, SMP, dan SMA. Sehingga ketika dia di SMP, pendidikan karakternya berkurang karena SD, SMP, SD, PAUD dan dasar itu sudah fondasinya kuat. Di Jepang itu seperti itu. Di beberapa negara itu fondasi karakternya itu kuat di pendidikan usia dini dan dasar. Ketika SMP berkurang porsinya, tetapi keilmuannya yang ditambah. Di samping disesuaikan dengan minat dan potensinya ya. Itu bukan diarahkan oleh guru dan sebagainya, tapi sesuai dengan potensi dan kompetensi daripada masing-masing anak. Sehingga ketika di perguruan tinggi pun juga sama gitu loh. Bukan berarti karakternya itu tidak diajarkan, tapi karena kalau basicnya sudah dilakukan itu, maka mereka hanya tinggal fokuskan bagaimana bidang akademisnya saja yang dia fokuskan gitu. Karena kan dari TK, SD, SMP kan sudah dia terima gitu. Nah, ini yang memang menjadi tantangan kita semua ya. Jadi sedianya PAUD di pendidikan dasar maupun di pendidikan usia dini itu seperti yang Mbak Selva sampaikan, kerja sama tim itu memang harus kuat banget gitu loh, diberikan gitu. Kalau memang tidak terjadi atau apa ya yang Mbak Selva sampaikan, yaitu karena memang ketidakberhasilan pada pendidikan anak usia dini. Kenapa dia tidak diajarkan keterampilan sosial gitu. Masih tetap individu aja yang diajarkan. Yang difokuskan baca, tulis, dan berhitung. Sehingga ketika terbentur dengan adanya model STAT ini ya menjadi tantangan tersendiri ya gitu. Saya kira itu ya jawaban kami Mbak Silva. Ada lagi yang ingin disampaikan teman-teman? Mungkin sebelum nanti diakhiri oleh Pak Miftah, masih ada lagi loh teman-teman. Ada yang usul, ada yang tanya atau apa, silakan. Sebenarnya menarik ya STAT ini kalau diimplementasikan di usia dini, dasar, SMP, dan SMA. Kalau saya jadikan ini menarik ya, karena mungkin pengalaman saya di korporasi jadi tahu ya. Saya juga menggeluti PAUD, kemudian saya pernah mengajar di SMA, jadi
saya ngelihat memang ada gap lah yang memang harusnya itu pembelajaran itu berkesinambungan, tidak terputus. Seperti yang tadi Mbak Selva sampaikan, karena memang di pendidikan usia dini itu tidak pernah diterapkan terkait dengan keterampilan sosial, sehingga SD itu agak kesulitan. Itu saja. Ada yang ingin disampaikan lagi? Silakan. Mbak Asa, saya berikan ke Mbak Asa. Mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya Bapak, karena sudah sangat jelas. Jelas ya. Mohon izin mengingatkan Bapak untuk materi slide PPT yang belum diupload di Google Drive, itu materi pertemuan tanggal 23 Mei, yaitu Safi dan Mean, sama pertemuan sekarang Bapak. Oke, nanti saya taruh di Google Drive ya. Oke. Oke, Pak Miftah, monggo ada yang ingin disampaikan Pak terkait dengan stat atau yang sudah dipelajari oleh teman-teman. Gitu. Saya kira teman-teman juga tertarik dengan hal-hal yang implementatif ya di lapangan seperti itu. Monggo Pak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat pagi ya untuk Pak Ade dan rekan-rekan mahasiswa semua yang begitu semangat. Dan sebelumnya untuk minggu kemarin saya minta maaf karena ada kegiatan yang mendadak ya, jadi saya tidak mengikuti secara penuh ya, hanya melihat sebentar seperti itu. Baik, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ade karena telah memberikan ilmu yang tidak diterima oleh mahasiswa di kampus kami seperti itu. Jadi memang materi ini sangat penting ya untuk kita semua, karena kita sebagai akademisi harus memahami di lingkungan pekerjaan atau lingkungan perusahaan seperti itu. Jadi memang model pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Ade sangat beririsan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar kreatif dalam mengaplikasikan model-model pembelajaran yang kita pelajari agar pemahaman siswa lebih baik lagi seperti itu. Karena siswa perlu motivasi dari Bapak Ibu guru semua nanti ya, untuk rekan-rekan mahasiswa, karena sekarang masih calon guru dan sudah ada yang beberapa mengajar, jadi dapat diterapkan di sekolah masing-masing seperti itu. Jadi memang model pembelajaran ini sangat penting ya bagi kita semua di dunia pendidikan atau di dunia korporasi yang dijalankan oleh Pak Ade. Jadi memang salah satu contoh STAD tadi. Jadi memang ada tim ya. Jadi ada tim di dalam suatu kelas ya, atau suatu proyek seperti itu. Jadi tim ini memang diperlukan ya dalam ya sosial kita, biar nanti kita tidak membeda-bedakan antara teman satu dengan yang lain seperti itu. Jadi bagaimana aplikasinya di dalam kelas ya? Kalau di dalam kelas biasanya kita harus mengasesmen, harus membuat suatu soal ya. Suatu soal untuk apa sih kita membuat soal? Jadi kita untuk melihat ya kemampuan yang tinggi, sedang, dan rendah seperti itu. Jadi kita nanti bisa kelompokkan, atau nanti bisa dari gender juga, terus dari agama, dari tingkatan sosial, dari suku seperti itu. Jadi kita di STAD ini memang diajarkan untuk pembelajaran yang multikultural ya. Dari segi gender, dari segi sosial seperti itu, biar nanti tidak kita terbiasa ya dengan berkolaborasi dengan siapapun seperti itu, dan kita bisa memahami bahwa karakter setiap orang itu berbeda seperti itu. Makanya disampaikan bahwa manusia itu adalah unik ya, memiliki keunikan masing-masing. Makanya saya sering sampaikan Bapak kepada
mahasiswa, jangan sampai kita pada saat mengajar nanti kita terlalu menuntut siswa itu harus bisa matematika seperti itu. Karena setiap manusia memiliki multiple intelligence, ya, kecerdasan ganda. Ada yang suka linguistik, ada yang suka olahraga, ada yang suka matematika, ada yang religius, ya. Jadi memang kita jangan sampai membeda-bedakan, jangan sampai kita terlalu menginginkan siswa sama dengan kita tidak akan bisa seperti itu. Makanya saya sering sampaikan, jangan sampai kita terlalu menekan siswa untuk bisa seperti kita, seperti itu. Karena mungkin mereka memiliki skill masing-masing, seperti itu. Karena kita tidak mungkin misalkan matematika bisa ikut olimpiade olahraga seperti atau olimpiade fisika, kita sulit seperti itu. Makanya kita arahkan dengan adanya model pembelajaran ini, kita bisa melihat siswa yang suka olahraga, kita kaitkan ya matematika dengan olahraga, kita kaitkan matematika dengan puisi atau pantun seperti itu. Karena kalau zaman dahulu matematika dikaitkan dengan pantun, 4 kali 4 16. Mungkin Pak Ade yang sering menulis ini, ya Pak Ade, 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harus dibalas, kan seperti itu kan. Jadi kita kaitkan matematika dengan sebuah pantun seperti itu. Kalau generasi sekarang kayaknya belum pernah menulis seperti itu Bapak Ade. Ya. Bapak Ade mungkin sering dulu pada saat SMP atau SMA. Jadi nulis surat 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harus dibalas kan seperti itu. Iya benar. Iya. Jadi memang kita harus benar-benar mengaplikasikan model-model pembelajaran ini sesuai dengan langkah-langkahnya nanti, ya. Jadi sintaknya, langkah-langkahnya seperti apa kita bisa kaitkan, bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran, bisa di sosial kita, di organisasi kita juga harus memiliki pola-pola. Pada saat kita menjadi pemimpin dalam organisasi, kita juga harus memiliki pola-pola. Model kepemimpinan kita harus berpola nanti. Karena kalau saya pribadi dulu pada saat kuliah ya mengenal ya Nusantara ini, ada yang dari Papua, dari NTT, dari Padang, Kalimantan. Kita udah paham bahwa jangan sampailah kita orang NTT kita kerasi, nggak bisa. Karena memang karakternya memang keras, jangan sampai kita kerasi. Kita orang Jawa ya harus ya merendah seperti itu, harus kalem seperti itu. Jadi kita harus memahami bahwa pada saat mereka ngomong ya bukan mereka marah-marah, ya memang karakternya seperti itu. Makanya dari sini kita akan memahami ya. STAD juga, model STAD juga mengajari kita untuk saling menghargai karakter mereka dari sudut agama, dari sudut tingkatan sosialnya seperti itu. Biar nanti pembelajaran itu benar-benar sesuai. Misalkan tadi ada yang suka linguistik ya, ada yang suka olahraga, matematika. Kita kumpulkan apa sih yang bisa kita kembangkan dengan kecerdasan mereka masing-masing ya untuk misalkan pada materi geometri seperti itu. Karena itu loh pentingnya model pembelajaran. Misalkan inquiry terbimbing. Jadi kita apa sih yang kita dapat temukan ya di olahraga yang berkaitan dengan matematika, olahraga yang berkaitan dengan religiusnya seperti itu. Makanya saya juga menekankan kepada mahasiswa orang matematika ya, mahasiswa matematika itu harus ya religiusnya sangat tinggi karena memang kita diarahkan bahwa semua ya semua agama ya wajib memang yang religiusnya tinggi kalau dia belajar matematika, karena dalam matematika kita sudah diajari misalkan 1 ditambah 1 1 kali 1 ya sama dengan negatif ya, positif kali positif sama dengan positif. Itu dalam semua agama ya mengajarkan hal baik ya. Misalkan si A dia berkelakuan baik, kita sampaikan bahwa dia baik, itu adalah perbuatan mulia, positif juga. Tapi kalau negatif kali positif itu kan negatif kan.
Jadi hal buruk misalkan si A mencuri, kita sampaikan mencuri itu baik. Nah, itu adalah hal yang tercela, negatif kan. Makanya orang matematika ya harus religiusnya tinggi. Seperti itu. Karena matematika mengajarkan kita semuanya penuh dengan perhitungan. Seperti itu. Tuhan membuat kita, membuat alam semesta ini dengan perhitungan. Seperti itu. Semua agama, bukan hanya Islam seperti itu, Kristen, Hindu, Buddha seperti itu. Karena penuh perhitungan. Makanya rata-rata orang matematika memang ya harus religius seperti itu. Ya bukan meremehkan pelajaran yang lain, tidak. Cuman kalau matematika contohnya bunga, Pak Ade. Bunga itu sebenarnya di geometri itu adalah barisan dan deret. Itu bisa kita hitung. Seperti itu. Itu baru kita ketahui ya, padahal Tuhan udah membuat ya bunga itu udah berabad-abad yang lalu. Cuman kita bisa menemukan rumusnya itu ya pada abad ke-17-18 seperti itu. Seperti itu. Jadi saya harapkan mahasiswa nanti dapat mengaplikasikan model pembelajaran yang telah disampaikan oleh Pak Ade. Jadi bisa mengkaitkan nanti materi yang disampaikan oleh Pak Ade dengan pendidikan seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bapak Ade. Sekali lagi terima kasih banyak atas penyampaian yang materi yang luar biasa dari Bapak Ade selama 6 minggu. Oke, Pak Ade. Ya. Iya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Miftah yang di awal membersamai kami selaku praktisi. Kita doakan Pak Miftah selalu sehat ya, dan juga teman-teman. Sampaikan salam buat Pak Bu Kaprodi dan Rektor ya. Mudah-mudahan kerjasama ini berlanjut terus ya, dan yang penting sebenarnya adalah kebermanfaatan itu sih ya. Bermanfaatan untuk teman-teman mahasiswa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Miftah, saya setuju bagaimana nanti teman-teman itu mempraktekkan ya. Dan memang kalau saya perhatikan ada beberapa teman-teman yang sudah mengajar di PAUD, ternyata SD juga ada gitu. Saya kira ini pembelajaran yang kita sering diskusikan ini bisa langsung dipraktekkan ya Pak ya. Dan ini momen pas, dan teman-teman yang belum mungkin mengajar atau apa, ya ini sebagai bahan pembelajaran buat teman-teman. Dan itu saja Pak yang dari awal sampai sekarang ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sedianya Selasa ya. Cuman saya ada tugas mulai Senin, tugas negara. Saya harus memvisitasi akreditasi lembaga. Jadi sampai tanggal 13. Jadi mohon izin saya majukan sekarang ini supaya perkuliahan ini bisa tuntas ya Pak ya. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan dari manajemen Uniwara ya atau Universitas PGRI Wiranegara ini menjadi universitas yang terbaik ya. Saya doakan, karena memang wajah-wajah dosen-dosen muda seperti Pak Miftah ini menurut saya aset dan investasi ya buat suatu lembaga, karena pemikiran yang progresif dan mau berkolaborasi. Tidak semua ada kesempatan melakukan kolaborasi seperti ini ya, saling memberikan dukungan, dan mudah-mudahan Uniwara ini menjadi salah satu universitas yang mercusuar ya di wilayahnya ya minimal, tapi secara nasional juga mudah-mudahan saya doakan meningkat rankingnya gitu ya, meningkat kompetensinya, meningkat kapasitasnya dan mahasiswanya, seperti yang saya pernah dulu ceritakan ketika saya di Universitas UTM ya Malaysia itu, lulusan daripada universitas itu dia sudah bisa menjamin 3-4 bulan itu sudah mampu bekerja gitu. Ya karena itu tadi syaratnya adalah perbanyak kolaborasi gitu. Dan yang kedua adanya self accreditation. Nah, saya kira
dua syarat ini minimal, walaupun ada tambahan-tambahan lagi ya, selain banyak kolaborasi, kemudian adanya self accreditation, dan tentunya meningkatkan pemahaman terkait dengan penelitian-penelitian yang juga perlu diperbanyak ya. Itu saya kira salah satu syarat supaya proses transformasi suatu universitas itu percepatannya itu bisa dilakukan. Kalau yang biasa standar 20 tahun, saya kira dengan potensi yang seperti dosen-dosen Uniwara ini, seperti Pak Miftah, saya kira mungkin 5 sampai 7 tahun udah bisa berkembang, Pak. Saya yakin, Pak. Saya doakan Pak Miftah selalu konsisten dan terus diberikan kesehatan membersamai teman-teman mahasiswa. Saya kira itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mohon izin saya juga mempersiapkan untuk tugas tugas negara. Jadi udah harus disiapkan hari-hari ini karena saya harus berada di luar kota. Saya kira itu saja. Ada yang ingin disampaikan Mbak Asa atau Pak Bisa lagi? Kalau tidak kita cukupkan hari ini perkuliahan ya. Iya, terima kasih banyak Bapak. Mudah-mudahan nanti kita tetap silaturahmi Bapak. Jadi bukan berhenti di sini saja. Jadi Pak. Kita kan Pak Ade, kita kan sudah selesai untuk kerjasama nih. Seperti itu. Jangan, kita tetap silaturahmi. Nanti mungkin mahasiswa ingin bertanya-tanya tentang sesuatu Bapak Ade, mungkin kita tetap menjalir silaturahmi seperti itu Bapak. Iya, saya pengen juga ngundang ya kapan nanti ada kegiatan saya di mana di DPR, MPR ya, ada Iya. buku. Boleh ya Pak ngundang mahasiswa ya Pak? Boleh Bapak. Atau Iya. nanti ke korporasi ya. Karena saya memang rutin Pak setiap tahun bedah buku di MPR DPR sehingga kesempatan teman-teman menimba ilmu yang tadi ya dari sisi komunikasi, bukan dari sisi politiknya ya Pak. Saya hanya melihat teman-teman harus diberikan ruang juga untuk bagaimana berkomunikasi yang baik dengan siapapun termasuk legislatif gitu. Supaya apa yang diinginkan oleh teman-teman nanti ke depan dia sudah ada posisi yang baik gitu. Izin nanti Pak, suatu saat nanti saya undang. Ya, Terima kasih terima banyak. kasih banyak Bapak. Iya. Dan saya juga mewakili mahasiswa Bapak, mohon maaf apabila dari mahasiswa kurang baik seperti itu, karena memang darah muda yang mungkin dari tingkah laku, dari sikap itu kurang berkenan kepada Bapak Ade. Saya pribadi mohon maaf seperti itu. Iya Pak, sama-sama kita bisa tingkatkan lagi nanti kerjasama. Baik Oke. Bapak. Silakan buat teman-teman yang mau izin live, boleh. Terima kasih banyak ya semuanya.